Halo sobatku sebangsa dan setanah air, para pecinta film namun mager nonton panjang-panjang, jumpa lagi bersama saya, anak kos yang hobi bolos bayar kos. Hahaha. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul Savage Dog, di mana yang akan menjadi pemeran utama kita adalah Boyka. Namun di sini dia tidak berkumis dan sering pakai kemeja. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan sangat cocok bagi mereka yang suka action. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Kamera action. Diceritakan sebuah kisah di Burma kala itu, di mana di sebuah tempat yang bernama Indochina merupakan sebuah wilayah di semenanjung Asia Tenggara. Pada tahun 1959, Prancis terpukul mundur dan mengalami kekalahan yang sangat memalukan, sehingga mereka meninggalkan daerah tersebut. Dan ternyata daerah itu menjadi tempat berkumpulnya para penjahat perang dan sebagai tempat berlindung bagi prajurit yang telah berakhir masa tugasnya. Bahkan di sana banyak terdapat penjahat dari berbagai jenis seperti penjahat perang Eropa, mantan Nazi, dan orang yang tak diinginkan lainnya. Adegan berpindah kepada seorang yang digiring dengan tangan terborgol yang ternyata akan ditahan dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Hingga suatu hari datanglah seorang penjaga dan mengajaknya menuju ke sebuah tempat yang belum diketahuinya dengan keadaan tangannya yang masih terborgol. Setibanya di tempat tersebut, penjaga itu melepaskan borgolnya dan menyuruhnya turun ke dalam sebuah lubang yang becek, di mana sang pria itu bernama Martin Tillman, yang faktanya Martin akan diadu layaknya ayam sabungan di lubang itu. Dengan dilepaskannya sebuah tembakan pertanda bahwa mereka boleh meremukan wajah lawannya tersebut, pertarungan pun dimulai. Martin mulai meninju rusuk, mematahkan rahang, bahkan menendang dada lawannya hingga Martin keluar sebagai pemenang. Terlihat seorang om-om mendapat banyak pemasukan atas kemenangan Martin dan menyuruh algojonya untuk menuntaskan pertandingan itu dengan menghabisi nyawa lawan Martin, hingga Martin ditarik keluar lubang dan sang algojo yang bernama Rastinak mulai menusuk si lawan Martin hingga tewas. Setelah pertarungan usai, Martin kembali digiring menuju polsek tempatnya di penjara dan terpaksa menyundul gusi penjaganya ketika di perjalanan karena melecehkan seorang bunga desa di tempat itu. Wanita yang dilecehkannya tadi bernama Isabel, dan faktanya setiap minggu sekali dia selalu membawakan seikat bunga buat om tadi yang bernama Steiner, hingga membuat Martin penasaran akan hal itu dan menanyakan kepada wanita tersebut mengapa dia rela melakukannya. We build our own cages, Martin. Some animals are not meant to be caged, Martin. Kemudian Isabel menawarkan bantuan kepada Martin, bahkan dia berkata akan mengunjunginya setiap minggu. Namun Martin yang so cool tapi mau malah menolak mentah-mentah tawaran itu. Scene berpindah kepada seorang komandan bernama Boone menemui Steiner, di mana pada saat itu ada seorang agen yang menemui mereka dan mengatakan bahwa mereka harus melepaskan Martin Tillman dan membiarkan agen itu membawanya ke Inggris untuk mengadilinya di sana. Namun Steiner mengatakan bahwa dia tidak mengetahui mengenai orang yang dimaksudkan agen itu. Di sini Steiner bermaksud menyembunyikan Martin, sebab Martin merupakan aset petarungnya. Bahkan karena sang agen itu terus nyolot dan bahkan ngotot, Steiner akhirnya mengusir si agen itu pulang. Corporal Chef Boone, please escort Mr. Harrison out. Kemudian diperlihatkan Martin diseret untuk menemui Steiner di ruangannya, di mana di ruangan itu Steiner memperkenalkan orang-orang yang bekerja sama dengannya dan berkata bahwa bukan hanya Martin satu-satunya penjahat di tempat itu. Di sisi kiri Martin, Rastinak divisi biru Spanyol dan berjuang untuk Nazi Jerman. Kopral Boone, pasukan penerjun ke-5 Vietnam, pernah jadi pahlawan namun kini diburu oleh negaranya. Tuan Amarillo, pejuang setia dari Berlin. Di balik pertemuan tersebut, ternyata Steiner membebaskan hukuman Martin dan mengajak Martin agar bekerja sama dengan mereka. Namun Martin lebih memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Again, don't you dare presume to forget that. I think I'll just be moving along. Ketika Martin sudah bebas dan mulai berkeliaran di daerah itu, ternyata Isabel selalu memantaunya. Bahkan dia mengajak Martin untuk bertemu dengan ayah angkatnya yang bernama Valentine, di mana Valentine membangun sebuah bar kecil di daerah itu. Mereka berdua mulai bercakap-cakap sambil ditemani gelas Loki, dan Valentine akhirnya menceritakan kisah si Isabel kepada Martin, di mana Isabel merupakan putri Steiner dari seorang wanita pemersatu bangsa yang dinikahinya. Namun Steiner menuduh istrinya tersebut sebagai pengkhianat. Bahkan yang lebih parah, dia tidak mau mengakui Isabel sebagai anaknya. Itulah sebabnya Isabel selalu membawakan Steiner bunga untuk mengharapkan pengakuan tersebut.
Valentine akhirnya menerima Martin bekerja di barnya, bahkan memberinya tempat tinggal di sekitar bar miliknya. Martin mulai bekerja di tempat Valentine. Hari-hari dilalui, Martin merasakan kedamaian dan ketentraman di tempat itu. Terlebih lagi ternyata Isabel menyimpan rasa kepadanya. Hingga suatu hari, hasrat Martin mulai bergejolak akibat tiupan angin di semak-semak pinggiran sungai. Dan akhirnya, Martin dan Isabel segera pulang untuk bercocok tanam. Malam harinya bar Valentine mendapat banyak pengunjung, namun terlihat beberapa orang akan berkelahi di dalam bar tersebut. Valentine yang sudah asam urat akhirnya memanggil Martin untuk mengurus orang-orang itu. Maksud Martin ingin memisahkan mereka, malah mendapat pukulan botol di kepalanya. Seketika itu juga Martin langsung menghajar mereka semua, walaupun di tengah hujan badai bahkan becek. Esok harinya Kopral Boone dan Rastinak datang di bar Valentine. Kedatangan mereka ternyata ingin membicarakan perkelahian Martin tadi malam, di mana orang yang dihajar Martin merupakan petarung Steiner. Dan parahnya, petarung Steiner tersebut cedera parah dan tak bisa lagi bertanding. Melihat akan hal itu, Rastinak meminta pertanggungjawaban dari Martin Tillman. Hingga Rastinak menawarkannya untuk menjadi petarung mereka, di mana dari pertarungan itu Martin akan mendapat bayaran cukup banyak. Namun Martin menolak tawaran mereka dan mengatakan dia lebih bahagia di tempat yang sekarang. Mendengar penolakan itu, Rastinak akhirnya meninggalkan Martin dan mengatakan kalau Steiner akan memindahkan pos operasinya di bar milik Valentine. You're mine. You know where to find me. A bar like this would be a perfect fit. Terlihat Martin mulai putus asa akan hidupnya, di mana menurutnya kesialan selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Namun Valentine memberinya dukungan dan mengizinkannya untuk mengikuti kemauan Steiner. Martin akhirnya berpamitan kepada Isabel dan kemudian pergi dengan sebuah tas. Martin tiba di tempat Steiner dan tanpa berlama-lama dia langsung dibawa ke suatu tempat untuk bertarung. Terlihat orang-orang mulai memasang taruhan mereka. Martin dan lawannya mulai beraksi adu jotos. Tak hanya sampai di situ, setelah Martin berhasil mengalahkan lawannya itu, dia kemudian disandingkan dengan seorang petarung berkumis, bertarung di arena becek, bertarung dengan warga lokal, bahkan petarung gondrong berambut pirang. Semuanya itu dilaluinya dengan kemenangan telak, tanpa kekalahan sekalipun. Di sisi lain, terlihat di bar milik Valentine ada seorang yang datang, dan ternyata si agen yang telah kembali lagi ke daerah itu, di mana dia menanyakan keberadaan si Martin Tillman kepada Valentine. Namun Valentine mengatakan bahwa Martin dulunya di tempat ini, namun sekarang sudah pergi. Hingga sang agen menceritakan kisah Martin kepada Valentine, bahwa sebenarnya Martin Tillman adalah buronan yang dicari-cari mereka, karena telah membuat sebuah bom besar bersama ayah dan adiknya. Dan sang agen mengatakan akan memberikan 10.000 euro bagi siapa yang memberikan informasi tentang Martin Tillman. Namun Isabel dan Valentine hanya diam sambil mengangkat sebuah sloki air kegirangan. Scene berpindah kepada pemeran utama kita. Martin Tillman mendapat bayarannya dari Steiner atas kemenangan selama ini. Hingga Steiner mengajak Martin untuk merayakan kemenangan itu dengan fly together. I was sentenced to death. Kemudian diperlihatkan Steiner sedang mengetik sebuah surat yang ternyata berisi riwayat dirinya, bahkan Isabel dan mamanya, di mana Steiner tak mau mengakui Isabel sebagai anak perempuannya dan menaruh surat itu di atas foto pernikahan mereka. Setelah mendapat uang, Martin kembali ke tempat Valentine, hingga Valentine akhirnya memberitahu Martin bahwa seorang agen datang mencarinya. Bahkan si agen menghadiahkan uang cukup tinggi atas informasi mengenai dirinya. Melihat akan hal itu, Valentine sangat kasihan kepada Martin, hingga dia menawarkan pelarian beserta paspor militernya kepada Martin, dan menyuruhnya untuk pergi serta membawa Isabel bersamanya ke Amerika. Mendengar hal itu, Martin setuju dan mengatakan setelah jeda pertarungannya 2 minggu, maka disitulah dia akan mengambil kesempatan tersebut. Keesokan harinya Martin menemui Steiner, dan di sana Steiner mengatakan bahwa tak ada lagi yang berani melawannya. Bahkan akibatnya uang bayaran Martin ditahan oleh Steiner, hingga Steiner memberikan saran jika Martin ingin mendapatkan uang bayarannya itu, maka dia harus pura-pura kalah. Demi uang itu Martin akhirnya menyetujui permintaan Steiner.
Oh, I know, strictly speaking, I promised I wouldn't gamble. Pertarungan pun tiba. Martin bertarung melawan si pelontos berkumis. Terlihat sebenarnya Martin mendominasi bahkan berpeluang untuk menang, namun karena mengingat perjanjian itu, dia terpaksa mengalah. Di samping itu, ternyata Valentine diam-diam memasang taruhan atas pertarungan Martin, di mana taruhannya adalah bar miliknya. Kemudian Rasinac datang ke tempat Valentine dan memberi kabar bahwa jagoannya telah kalah, dan Valentine mempunyai waktu seminggu untuk mengemas barangnya untuk pergi. Ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Rasinac agar dapat merebut bar milik Valentine. Mengetahui mereka telah ditipu, Isabel mulai berteriak, bahkan Om Amarillo kena batunya. You and your pigs! You're awful, all of you cowardly cheat. Merasa sakit nyut-nyut di pipinya, Amarillo kembali menampar Isabel. Bahkan Valentine yang bermaksud akan mengancam mereka dengan pistol, malah senjata makan tuan. Pistolnya direbut dan langsung ditembakkan kepadanya dan Isabel. Martin juga terkena imbas peluru shotgun di perutnya, dan mereka akhirnya mengubur Martin, Valentine, bahkan Isabel. Tak disangka di tengah hujan deras, Martin kembali bangkit dan berteriak di tengah hutan, lalu mengambil Isabel yang ternyata masih hidup namun sekarat. Terlihat Martin meratapi Isabel di tepi sebuah sungai hingga dia tertidur dan terbaring lemas. Esok paginya, Martin terpaksa harus melakukan operasi manual agar luka di perutnya cepat sembuh. Untung pada saat itu terlihat beberapa warga datang dan menolong mereka, di mana Isabel dibawa untuk dirawat, sedangkan Martin terlihat dibimbing oleh seorang kakek agar kekuatan dan kelincahannya pulih. Ternyata Amarillo yang menempati bar milik Valentine. Tanpa mereka sadari, Martin datang ke tempat itu dan bermaksud hanya menanyakan Rasinac dan Steiner. Tapi oleh karena sambutan mereka tak bersahabat, Martin akhirnya membantai mereka dengan sadis di bar itu. Amarillo berhasil kabur dari bar itu dan langsung mengadu kepada Steiner, serta mengatakan kalau Martin Tillman masih hidup dan ingin membunuh mereka. Terlihat ketakutan dan ketegangan di wajah Amarillo, di mana ketika Steiner menyuruhnya pulang, Amarillo mengatakan bahwa dia tidak mau melakukan itu. Namun karena Steiner bos besar di tempat itu, mau tidak mau Amarillo terpaksa mengikutinya. Namun dia ditemani beberapa penjaga dan pergi mengambil berangkas uangnya. Sementara Amarillo mengambil uangnya, hal yang dia takut pun terjadi. Martin datang dengan sebuah shotgun dan menembak semua penjaganya. Bahkan Martin Tillman akhirnya memutuskan tangan Amarillo dan melayangkan sebutir peluru shotgun di dahinya. Di sisi lain, terlihat Steiner telah siaga dan mempersiapkan peralatan guna untuk menghadapi Martin jika dia kemungkinan datang ke tempat itu. Dendam yang terus membara membuat Martin tak berhenti begitu saja. Dia mulai mencukur kumis dan jenggotnya dengan sebilah pedang andalannya dan kemudian pergi ke tempat Steiner sendirian. Revenge was pure. Hingga dia mulai menyusup dari bawah pagar dan membunuh para penjaga itu, hanya bermodalkan sebilah pedang tukang kebun. Bahkan Martin melemparkan dan meledakkan pos-pos penjagaan dengan granat mereka sendiri. Tak sampai di situ saja, Steiner yang melihat Martin bisa melewati pos terdepan, langsung menyuruh anak buahnya memburu Martin. Bahkan sebuah senjata mesin akhirnya melepaskan beratus-ratus peluru. The corridor is coming in the front door! Steiner sangat terkejut terheran-heran. Dari sekian ratus peluru, tak satu pun mengenai Martin. Hingga Martin Tillman masuk dan menusuk Steiner dengan pedang hingga tewas. Kemudian diperlihatkan Kopral Boone datang dengan sebuah senjata dan melihat Steiner sudah tergeletak tewas. Kopral Boone memang lelaki sejati. Dia membuang senjatanya dan mengajak Martin untuk berduel bebas, untuk membuktikan siapa yang benar-benar terkuat di antara mereka. Mereka mulai baku hantam dan terlihat Kopral Boone sangat kuat dan mendominasi poin telak karena pukulannya banyak yang tepat sasaran. Bahkan Martin kelihatannya tak mampu mengimbanginya.
hingga Martin dilemparkan dekat dengan sebuah senjata, di mana si Kopral Boone tak menyangka ternyata Martin Tillman mengambil senjata itu dan menembaknya 4 lubang di dadanya. Amarillo, Steiner, dan Kopral Boone telah tewas, dan tersisa Rastignac yang menjadi misi tunggal si Martin Tillman. Sebelum pergi dari tempat Steiner, Martin mengambil sebuah foto ayah dan ibu Isabel, dan secarik tulisan Steiner mengenai pengakuannya terhadap Isabel. Martin pun akhirnya keluar dengan senjata, sedangkan Rastignac dan para orang-orang besutannya telah menunggu Martin dengan senjata lengkap. Namun Martin Tillman yang merupakan perwujudan dari Boyka Undisputed berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Hingga Rastignac dan Martin berhasil bertatapan langsung dengan masing-masing senjata di tangan mereka dan melepaskan tembakan meleset di antara keduanya. Melihat akan kegeraman Martin Tillman, Rastignac akhirnya lari dengan sebuah jeep. Setelah peristiwa itu, Martin akhirnya membawa foto Isabel dan Steiner ke tempat warga lokal yang membawa Isabel dan akhirnya pergi mengejar Rastignac dengan berjalan kaki. Terlihat Rastignac mulai stres karena sudah kehilangan uang beserta jabatannya di tempat itu. Ditambah lagi tindakan Rastignac selama ini sangat dibenci warga lokal. Dan yang paling parah, mobil jeepnya hampir kehabisan solar. Martin terus mengejar Rastignac dan akhirnya dia menemukan jeepnya terparkir. Ternyata Rastignac didapatinya sedang kelelahan dan dia berkata kepada Martin bahwa dia sudah bosan lari, hingga mengajak Martin untuk berduel layaknya lelaki sejati. Mereka pun akhirnya berduel, namun Rastignac tak bermain adil, di mana dia malah menggunakan pisau. Martin kewalahan melawannya hingga dia menemukan sebuah kunci Inggris dan berhasil menjatuhkan pisau Rastignac. Pertarungan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Akhirnya mereka duel dengan tangan kosong. Terlihat Rastignac mendominasi pertarungan itu dengan jurus kaki lincahnya. Namun Martin seketika itu mendapat power yang akhirnya melumpuhkan otot-otot kaki Rastignac, hingga Martin melepaskan pukulan uppercut tepat di rahang Rastignac. Bahkan yang paling sadis, Martin akhirnya menikam Rastignac atas nama pembelasan kematian Valentine, bahkan mencabik dan memakan mentah-mentah ginjal Rastignac. Semuanya telah usai, dendamnya telah terbayarkan. Martin kemudian pergi ke atas jeep dan menyalakan sebatang cerutu. Namun baru sekali tarik, terlihat Martin didatangi si agen Inggris tersebut dan berkata, daripada dirinya ditangkap dan diadili, lebih baik dia mengikuti si agen dan bekerja untuknya. Martin pun akhirnya menyetujui dan tak menolak tawaran si agen Inggris tersebut. Christ never gave him much. Tamat. Jika menghibur saudara, silakan subscribe channel ini, dan jika tidak menghibur, silakan like dan komen video ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Oke?